Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panca Joko Yasiko Yasin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti. Di sini saya mengambil materi hukum pidana dan karena saya ingin menjadi seorang jaksa. Apa itu hukum pidana? Istilah hukum pidana berasal dari Belanda, yaitu strafrecht. Straf dalam bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, hukuman. Dan recht dalam bahasa Indonesia adalah hukum. Hukum pidana itu sendiri merupakan sebuah hukum yang mengatur berbagai hal kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan kepentingan publik, seperti kasus pembunuhan dan perampokan. Maka, pelaku yang melakukan tindak tersebut akan dihukum dan diadili sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian menurut para ahli, menurut Utrecht, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kedepannya diletakkannya sanksi pidana. Menurut Metzger, hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sementara menurut Prof. Mujadno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan, dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sementara hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Kenapa? Karena hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan masyarakat dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, hukum pidana memenuhi kategori hukum publik karena dua hal, yaitu karena yang menjalankan negara adalah aparat pemerintah atau negara. Yang kedua, karena negara memperoleh hak untuk menghukum dan menerapkan hukum itu sendiri. Kemudian, pembagian hukum pidana. Berdasarkan rumusnya, hukum pidana menjadi dua, yaitu hukum pidana subjektif ius punendi dan hukum pidana objektif ius punale. Sementara untuk hukum pidana objektif dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material, substansi criminal law, dan hukum pidana formal, hukum acara pidana. Hukum pidana objektif ius punale adalah sebuah peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran di mana diancam dengan hukum yang bersifat siksaan. Hukum pidana subjektif ius punendi adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Pada hakikatnya, hukum pidana objektif itu membatasi hak negara untuk menghukum. Sementara hukum pidana subjektif ini baru ada setelah ada peraturan-peraturan di dalam hukum pidana objektif terlebih dahulu. Kemudian hukum pidana material. Hukum pidana material merupakan serangkaian peraturan hukum yang menetapkan perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dijatuhi hukuman, dan hukuman apa yang dapat diberikan. Artinya, hukum pidana material berisi norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan umum yang membatasi, memperluas, atau menjelaskan norma dan pidana tertentu. Kemudian hukum pidana formil. Peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana material. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara negara melalui jaksa, polisi, hakim dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan menjatuhkan, melaksanakan pidana. Istilah lain dari hukum pidana formil adalah hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum acara pidana diatur di dalam peraturan yang terpisah, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian sumber-sumber hukum pidana. Yang pertama berdasarkan Westbook van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP merupakan lex general atau aturan umum mengenai tindak pidana. Yang kedua, di luar KUHP. Aturan di luar KUHP merupakan lex spesialis karena mengatur lebih detail dan khusus. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi atau undang-undang anti terorisme. Yang ketiga, berdasarkan hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup. Kemudian, asas-asas hukum pidana.
Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian, asas teoritas adalah asas yang memperlakukan KUHP bagi semua orang yang memperlakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian, asas nasional aktif adalah asas yang memperlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Terdapat dalam pasal 3 KUHP. Kemudian, asas nasional pasif adalah asas yang memperlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memperlakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Terdapat dalam pasal 4 KUHP. Dan yang terakhir, asas universalitas adalah asas yang memperlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan internasional. Terdapat dalam pasal 4 angka 4 KUHP. Tujuan diadakannya hukum pidana. Pada dasarnya, hukum pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas atau umum, di mana jika tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan dan tertiban umum. Selain itu, hukum pidana bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, akan terdapat sanksi yang memaksa jika terjadi pelanggaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada materi yang kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.